Radikalisme itu tidak mengikuti aturan hukum baik yang berlaku dalam suatu negara maupun dalam hukum agama. Maka radikalisme itu merupakan sifat penjajah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama kalian agar akidah agama kalian tidak mudah terjajah oleh radikalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anakku yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat, kemudian tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas yang ada di rumah, dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku yang ada di rumah, pada kesempatan hari ini saya bersama narasumber yang ada di sebelah kanan saya dengan Bapak M. Mansur MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah guru besar yang ada di SMK BGRI Kota Mojokerto, ya, guru favorit yang sering dicari oleh siswa-siswi SMK BGRI Kota Mojokerto. Kalau tak kenal Pak Mansur, belum murid SMK. Belum murid SMK BGRI Kota Mojokerto katanya beliau. Oke. Biar lebih akrab, kita sapa beliau dengan panggilan Pak Mansur ya, Pak Mansur. Oke, Pak Mansur, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, barokah. Luar biasa ya. Nah, baik, saya persilakan kepada Bapak Mansur untuk memaparkan materi hari ini tentang radikalisme. Kepada Bapak Mansur, saya persilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk anak-anakku yang di rumah dan yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan radikalisme, perlu diketahui saya seorang Muhammad Mansur, guru SMK BGRI. Secara kebetulan saya memegang mata diklat PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, untuk menyingkat waktu yang telah tersedia, mohon diperhatikan keterangan materi radikalisme ini, karena materi ini cukup tepat diberikan kepada pemuda-pemudi generasi penerus bangsa Indonesia, agar ke depan bangsa Indonesia ini lepas dari ancaman dari dalam maupun dari luar. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, serta teman-teman, Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal tentang apa yang dimaksud dengan radikalisme. Radikalisme itu bukan merupakan satu kata atau kalimat atau peristiwa yang baru. Bukan merupakan yang aneh, tapi radikalisme itu sudah ada sejak dulu. Di dalam bahasa Latin dijelaskan di situ radikalisme itu ada dua kata, yaitu radix dan isme. Radix itu artinya dasar, sesuatu yang paling mendasar. Isme itu kata yang menggabungkan penegasan tindakan, sehingga radikalisme itu bisa disebut merupakan tindakan yang mendasar. Oleh sebab itu, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga kalian setelah menerima materi ini, kalian bukan merupakan pelaku radikalisme, tetapi kalian merupakan pemberantas radikalisme yang sudah menjamur di negara tercinta NKRI ini. Karena tindakan radikalisme itu jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, maupun UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Sebelum saya menyampaikan pengertian radikalisme itu sendiri, maka
tolong diperhatikan. Mengapa itu bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara? Karena jelas sekali bahwa Pancasila yang pertama itu adalah harus berketuhanan yang diterjemahkan di dalam UUD 1945 pasal 29 baik ayat 1 maupun ayat 2. Siapa yang tidak berketuhanan maka harus keluar menjadi WNI atau warga negara Indonesia menurut konstitusi atau UUD 1945. Sedangkan radikalisme itu tidak mengikuti aturan hukum baik yang berlaku dalam suatu negara maupun dalam hukum agama. Yang kedua, radikalisme juga melanggar UUD 1945 bahwa tujuan yang ada di dalamnya, terutama di dalam preambul alinea 1 maupun alinea 4 dijelaskan. Kemerdekaan itu ialah hak seluruh bangsa, semua bangsa di dunia. Maka radikalisme itu merupakan sifat penjajah karena melakukan kekerasan. Semua orang dianggap takut, semua orang harus didoktrin agar mengikuti paham beliaunya. Oleh sebab itu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Bahkan di dalam alinea 4 dijelaskan, negara Indonesia mengikuti keamanan dunia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia. Itulah anak-anakku sebagai dasar kalian untuk mengenal apa itu radikalisme. Yang jelas garis besarnya radikalisme adalah tindakannya melanggar konstitusi negara Indonesia UUD 1945 maupun dasar negara Indonesia Pancasila. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Apa sih radikalisme itu? Radikalisme itu merupakan faham, merupakan kumpulan, merupakan organisasi yang radikal. Tadi sudah saya sampaikan, apa radikalisme, apa radikal. Sehingga kumpulan yang mendasar, yang memiliki suatu tujuan dan harapan untuk mengubah, baik itu faham, tujuan, pemerintah maupun negara, khususnya NKRI, melalui kekerasan, melalui radikalisme. Semua harus mengikuti tujuan apa yang diinginkan oleh radikalisme. Itu anak-anakku yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan sebagai generasi penerus bangsa. Semoga kalian tidak tergolong radikalisme. Yang kedua, kalian sebelum melakukan kegiatan berikutnya, mohon difahami bahwa ciri-ciri radikalisme. Satu, orangnya pendiam, jarang bergaul. Kalau tidak bersama organisasinya, kelompoknya, dia tidak mau. Jadi cenderung tertutup. Bukan kuper, karena dianggap bukan merupakan kelompoknya. Dua, memiliki ciri egois, idealis, bahwa pendapatnya lebih utama dan dianggap benar, tidak menghargai pendapat orang lain, bahkan tidak memperhatikan pendapat orang lain. Yang ketiga, cirinya memiliki pendirian yang kuat. Apa yang menjadi tujuan kelompoknya itu diperjuangkan sampai dia mendapatkan haknya, tujuannya untuk merubah tatanan pemerintahan maupun negara, maupun tujuan-tujuan organisasi yang lain yang ada di dalam suatu negara itu, khususnya NKRI. Sebetulnya banyak anak-anakku cirinya, bisa 8, bisa 14. Tetapi kalau saya ulas, waktunya tidak nutut. Karena kalian dibatasi oleh waktu, baik untuk mengenal materi, mengerjakan tugas, maupun mengirim tugas. Baiklah, anak-anakku saya lanjutkan yang ketiga. Setelah ciri-cirinya, setelah pengertiannya, maka di situ muncul tindakannya. Tindakan radikalisme itu bermacam-macam. Bisa melalui kekerasan, bisa melalui kelembutan. Kelembutan dengan bahasa yang halus. Tujuannya apa? Supaya bisa menarik peminat radikal itu. Kekerasan bisa melakukan pengeboman, bisa melakukan kekerasan, pembunuhan, pemaksaan, tanpa mengenal konstitusi UUD 1945, tanpa mengenal Pancasila sebagai dasar negara, bahkan tanpa mengenal akidah
akhlakul karimah yang terbangun, agama yang ada di Indonesia, yaitu kalau kalian belum tahu, agama di Indonesia itu ada berapa, anak-anak? Itu nanti akan ditanyakan di dalam pertanyaan kemungkinan. Agama di Indonesia itu ada 6. Itu yang dilindungi undang-undang. Bahkan dilindungi oleh tri kerukunan umat beragama. Yang pertama Islam. Yang kedua Katolik. Yang ketiga Protestan. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Dan yang keenam Konghucu. Ini agama yang ada di Indonesia. Kalau tatanan radikalisme menyimpang daripada 6 agama itu, maka mohon ciri-ciri itu tadi dihindari. Karena tidak sesuai dengan agama, konstitusi, maupun dasar negara, yaitu Pancasila. Untuk selanjutnya, anak-anakku yang saya hormati, mengapa sih kita kok bisa dijajah oleh radikalisme? Tentunya di situ ada sebab, ada musabab. Kalau tidak ada, tidak semudah itu radikalisme masuk NKRI sampai mengakar. Kalau orang tuanya kena, anak turunnya bisa kena. Itu karena kuatnya pengaruh, baik melalui kekerasan maupun kelembutan. Penyebabnya apa? Satu, lemahnya hukum di Indonesia. Tindakan hukum di Indonesia. Hukumnya sudah bagus, digodok oleh yang berwenang. Kalau kalian mengenal UUD, yaitu yang berhak membuat undang-undang di Indonesia adalah Presiden bersama DPR. Bisa dibaca UUD 1945 mulai dari pasal 19, 20, 21, dan 22. Itu yang berhak membuat undang. Sudah bagus undang-undangnya. Sudah diwakili oleh DPR, wakil rakyat, Presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan maupun kenegaraan. Tetapi pelaksanaannya kurang tegas di dalam mengambil sikap maupun tindakan sebelum radikalisme itu bertindak, karena ciri-ciri sudah diketahui. Yang kedua apa? Lemahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sangat lemah, apalagi dengan adanya pandemi, dengan adanya COVID. Guru tidak mengenal siswa, tapi dituntut memberi nilai siswa. Guru tidak mengenal peserta didik, tapi guru harus menyampaikan materi. Ini produk-produk pemuda Indonesia yang lemah, karena diawali dari pendidikan yang lemah. Yang ketiga apa? Kurangnya sosialisasi hukum. Kurangnya dikenalkan hukum. Kalau orang bersalah begini, apa tindakan hukum yang dilakukan masyarakat, yang dilakukan pemuda, maupun yang dilakukan oleh penegak hukum. Yang keempat, anak-anakku, mohon diperhatikan karena ini cukup penting. Kurangnya pemahaman agama. Banyak umat-umat beragama di Indonesia hanya mengakui agamanya, tapi tidak melakukan syariat agama yang ada di dalam agamanya. Itu mudah terpengaruh di dalam tindakan radikalisme. Sehingga kalian harus menjunjung tinggi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama kalian, agar akidah agama kalian tidak mudah terjajah oleh radikalisme. Kemudian yang ke-6, itu ketidakpuasan keputusan pemerintah, undang-undang pemerintah, kebijakan pemerintah. Merasa tidak puas, maka para anggota radikalisme, pelaku radikalisme akan menghabiskan tujuan pemerintah sesuai dengan tujuan radikalisme itu sendiri. Yang ke-6 yaitu adanya kesenjangan sosial politik. Sehingga di dalam perjuangan radikalisme mengutamakan perjuangan sosial dan politik. Sosial artinya hubungan antar manusia maupun kesejahteraan manusia yang dipayungi hukum oleh pemerintah maupun negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bab 1 pasal 1 bahwa negara Indonesia adalah negara Rechtsstaat, yaitu negara hukum. Bisa dibuka UUD-nya bab 1 pasal 1 ayat 3. Karena adanya kesenjangan sosial termasuk ekonomi, banyaknya kekurangan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran merajalela. Itu akan mempertumbuhkan tujuan daripada radikalisme. Padahal tujuan negara Indonesia mengembangkan ekonomi sesuai dengan konstitusi UUD 1945
pasal 33 dijelaskan di sana. Bisa dibaca karena singkatnya waktu. Bahkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pancasila mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan Pancasila, khususnya sila kelima. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya setelah mengikuti materi saya, andai kata muncul pertanyaan yang harus disampaikan ke saya siap untuk menjawab sejelas-jelasnya sesuai dengan hubungan materi yang saya sampaikan. Di luar radikalisme, nanti kalau sudah ketemu saya di kelas, akan saya kupas sepuas-puasnya. Itulah anak-anakku, apabila kalian ingin menghubungi saya, tolong disiapkan buku catatannya. 081 55 28 26 41 24 jam on untuk anak-anak yang saya anggap baik dan lebih baik. Mungkin sedikit yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu, mungkin dari teman-teman khususnya yang mendampingi saya yang sangat setia mulai awal tadi bisa mewakili anak-anak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Belum saya tutup karena masih ada waktu untuk bertanya bagi pendamping saya untuk mewakili kalian semua. Monggo Ibu Hajah Hanifah. Terima kasih Bapak Mansur, luar biasa ya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mansur. Ini yang menjadi pertanyaannya Pak Mansur ya, apa penyebab terjadinya radikalisme? Terus yang kedua, bagaimana supaya siswa SMK PGRI Kota Mojokerto ini terhindar daripada radikalisme? Terima kasih. Cukup, Bu? Cukup. Kalau saya kurang biasanya. Banyak bertanya itu adalah siswa yang memiliki nilai plus karena memperhatikan materi yang disampaikan. Luar biasa. Baiklah, Bu Hajah Hanifah khususnya dan umumnya kepada peserta didik yang berbahagia, yang di rumah semoga kalian tetap sehat di dalam mengikuti kegiatan ini. Penyebab tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah lemahnya pendidikan di Indonesia. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, lemahnya sosialisasi hukum. Yang keempat, lemahnya sosialisasi tentang ciri-ciri yang dilakukan oleh radikalisme. Dan yang lain, tadi di depan sudah saya sampaikan. Bagaimana cara menanggulanginya? Tentunya berat. Karena harus diawali dengan individu. Setegas apapun undang-undang yang dilakukan, setegas apapun sanksi yang diberikan kepada radikalisme atau yang melanggar hukum, tentunya tidak dapat mengubah tujuan pembangunan nasional yang terkandung dalam konstitusi alinea 4 maupun tujuan Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bagaimana cara menanggulanginya? Kembali lagi, tegakkan hukum yang berlaku. Dari pelanggaran yang kecil sampai dengan pelanggaran yang besar, dari masyarakat kecil sampai dengan pejabat negara. Yang kedua, tegakkan sosialisasi hukum, terutama melalui rakyat-rakyat yang gagal hukum, yang kurang pemahaman, terutama yang tingkat pendidikannya rendah. Karena dengan adanya anak yang pendidikannya rendah akan mempengaruhi hubungan sosial menjadi kuper karena mentalitasnya tidak terbangun, malu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tugas kita bersama sebagai guru, khususnya anak-anak SMK PGRI agar tidak terpengaruh radikalisme. Ikuti aturan pendidikan yang ada, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan oleh sekolah melalui Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, BK, dan kesiswaan. Karena tugas guru, pendidikan di sekolah 100% diserahkan kepada guru melalui lembaga pendidikan yang diampuh oleh kepala sekolah.
Kalau guru tidak tegas di dalam memberikan materi dan tidak tegas di dalam memberikan sanksi kepada anak, tentu anak itu akan tidak terbangun karakternya sehingga mudah terpengaruh di luar sana oleh virus-virus radikal. Karena radikal sekarang tidak hanya ada di lingkungan organisasi sosial politik, tapi sudah masuk di sekolah setingkat sekolah dasar, sudah dipengaruhi lewat makanan. Bagaimana anak itu otaknya dipengaruhi, berpikir lama pusing, untuk membaca bingung. Ini sudah dipengaruhi lewat makanan. Itu salah satu. Dipengaruhi oleh pergaulan anak-anak kecil lewat rokok di jalan, melalui HP, kumpulan-kumpulan yang tidak jelas. Terlepas dari pengaruh pemantau Bapak Ibu guru maupun orang tua. Melalui agama, bimbinglah Bapak Ibu guru, anak-anak kita, khususnya di SMK PGRI, maupun orang tua yang ada di rumah, lewat pendidikan agama. Masukkan ke TPQ, masukkan ke madrasah diniyah, wajibkan sholat berjamaah, kenalkan Al-Quran dan terjemahnya, kenalkan Al-Hadis, maupun keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang Islam, kalau bagi yang non-Muslim, bagaimana jejak Yesus Kristus? Bagaimana jejak Nabi Isa dan seterusnya. Kalau Hindu dan Buddha, bagaimana isinya Jabur dan Taurat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari maupun Konghucu. Nah, ini jalur-jalur penting untuk menanggulangi perkembangan radikalisme yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, baik negara melalui Tri Kerukunan Umat Beragama yang bersumber dari Konstitusi UUD 45 maupun bersumber dari Pancasila. Hormati antar umat beragama. Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu menyatu, saling menghormati, sama-sama sebagai WNI, sama-sama memiliki dasar yang satu, Pancasila, konstitusi tertulis yang satu, UUD 1945. Kemudian setelah sudah dikembangkan oleh pemerintah melalui Tri Kerukunan Umat Beragama yang pertama, yang kedua, saling menghormati sesama umat beragama. Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu, budayakan, saling mengingatkan. Yang ketiga, pemerintah sudah tegas memberikan kesempatan melalui hari besar agama. Setiap ada hari besar, Idul Adha, Idul Fitri, maupun Rajab Besi, maupun Natalan, maupun Nyepi, sudah diberi kesempatan tanggal merah. Itu wujud dan sudah dimasukkan agenda program kerja pemerintah, masuk juga APBN, anggaran pemerintah nasional maupun anggaran pemerintah daerah hari-hari besar agama itu. Mungkin itu sedikit, sebetulnya masih banyak. Saya mencintai kalian bersama anak-anak, tetapi waktu yang membatasi kita. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Muhammad Mansur MPD, yang sudah menjelaskan begitu luas sekali tentang materi radikalisme ini ya. Sebelum saya akhiri, mungkin dari Bapak Mansur bisa memberikan saran kepada siswa-siswi SMK PGRI Kota Mojokerto tentang radikalisme. Terima kasih yang kesekian kepada Bu Ajaimah. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya cintai, semoga kalian menjadi anak-anak generasi penerus bangsa, mewujudkan tujuan pembangunan nasional, mewujudkan tujuan dasar negara Pancasila, tujuan UUD 1945, menjadi pemuda harapan bangsa. Tuntutlah ilmu setinggi langit, jangan merasa puas dan jangan merasa capek. Allah telah menyampaikan, siapa yang berilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya satu tingkat. Oleh sebab itu, kalian tingkatkan ilmu, capailah cita-cita setinggi langit, hormati kedua orang tuamu, termasuk Bapak Ibu guru, lakukan tata tertib dengan baik. Semoga kalian nanti belajar di SMK PGRI akan menjadi nyaman, menjadi enak, mengenal Bapak Ibu guru yang ramah, dekat, mengeluarga,
termasuk saya sendiri berusaha semaksimal mungkin. Itu mungkin saran untuk anak-anak agar dapat meningkatkan belajar dan meningkatkan ilmu agama yang lebih baik. Terima kasih Bapak Mansur Terima kasih. atas semua ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya yang ada di rumah. Amin. Demikian, saya Hanifah Nurhima, pamit dan undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Anak-anakku yang ada di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube SMK PGRI Kota Mojokerto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku narasumber juga menyampaikan permohonan maaf. Salam kepada keluarga, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta.